Halo kawan pajak, selamat datang di Pojangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform terbaru yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait perpajakan. Nah, nama saya Sakinaini Puspita Pratiwi, biasa dipanggil Pipit, dan bersama saya ada Mbak Omi dan Mbak Dian. Halo Mbak Dian dan Mbak Omi. Hai Kak Pipit. Nah, Mbak Dian dan Mbak Omi ini merupakan asisten penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau program pengungkapan sukarela telah berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Nah, PPS ini yang berlaku selama 6 bulan kalender tersebut diikuti oleh 247.918 wajib pajak, dengan jumlah total PPh yang disetor sebesar 61,01 triliun. Nah, ada yang menggunakan skema tarif investasi, ada juga yang repatriasi aset dari luar negeri, ataupun deklarasi harta dalam negeri saja. Nah, setelah periode PPS ini berakhir, mungkin ada kekhawatiran yang muncul di antara kawan pajak semua nih. Nah, mungkin ada yang terlewat program PPS dan berpotensi dikenakan sanksi sesuai UU Tax Amnesty yang bisa dibilang mungkin berat gitu ya, Mbak Dian dan Mbak Omi ya. Nah, terkait hal ini mungkin ada program lain yang bisa diikuti oleh kawan pajak semua mungkin agar dapat terhindar dari sanksi UU TA kali, Mbak Dian, mungkin bisa dijelaskan Mbak Dian? Nah, baik Kak Pipit. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih, kalau program pengungkapan sukarela itu terdiri dari 2 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan pertama untuk peserta TA yang belum mengungkapkan seluruh hartanya pada saat mengikuti TA. Nah, demi menghindari pengenaan PPh sebesar 30% dan sanksi Undang-Undang Tax Amnesty yang sebesar 200%, atau kalau dibilang jadi bisa kena 90% dari nilai harta yang belum atau kurang diungkapkan. Nah, lalu yang kedua itu kebijakan kedua untuk wajib pajak orang pribadi yang belum atau kurang melaporkan seluruh hartanya dari periode 2016 sampai dengan 2020 demi menghindari pengenaan PPh sebesar 30% serta sanksi administrasi sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, terkait kebijakan kedua, kawan pajak dapat melakukan pembetulan SPT tahunan sesuai tahun perolehan harta dengan memasukkan harta yang belum atau kurang diungkapkan pada daftar harta di SPT. Nah, serta juga memasukkan penghasilan yang belum dilaporkan apabila harta tersebut memang berasal dari penghasilan yang selama ini belum dilaporkan. Nah, tentunya dengan konsekuensi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Namun jika dihitung mungkin akan lebih ringan jika dibandingkan dengan potensi sanksi yang dikenakan apabila datanya ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terkait kebijakan 1, harta yang belum atau kurang diungkap, baik pada saat tax amnesty ataupun pada saat PPS, kawan pajak dapat mengikuti program pengungkapan aset sukarela dengan tarif final atau biasa kita sebut pas final. Nah, dengan mengikuti pas final, kawan pajak dapat menghindari sanksi sebesar 200% sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Wah, baik Mbak Dian. Jadi untuk harta perolehan yang didapatkan di tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, kita nggak perlu ikut PPS, tapi bisa melaporkan di SPT pembetulan gitu ya Mbak Dian ya. Betul. Nah, tentunya dengan memasukkan harta dan penghasilan yang mungkin belum atau kurang dilaporkan. Nah, sedangkan untuk harta perolehan tahun 2015 ke bawah yang belum terungkap atau tidak terungkap nanti dapat mengikuti program yang namanya pas final. Nah, untuk pas final sendiri ini Mbak Dian, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak, apa ini pas final ini Mbak? Nah, jadi pas final ini pada dasarnya adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan
harta setelah berakhirnya periode amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela. Nah, ketentuannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 garing PMK 03 Tahun 2017 serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 23 PJ 2017. Nah, yang pertama itu bagi wajib pajak yang ikut TA namun ada harta yang masih belum diungkap, serta bagi wajib pajak yang tidak ikut TA namun ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2015. Maka atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan tentunya. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Nah, pajak penghasilan tersebut bersifat final dan dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak penghasilannya. Tarif yang berlaku adalah 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Nah, sedangkan dasar pengenaan pajaknya adalah harta yang belum atau kurang diungkap pada teks amnesti, program pengungkapan sukarela, dan SPT tahunan tahun pajak 2015. Nah, yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu yang dapat menggunakan tarif 12,5% itu adalah yang pertama wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada tahun pajak 2015 paling banyak sebesar 4,8 miliar. Lalu yang kedua wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak sebesar 4,8 miliar. Nah, atau gabungan keduanya. Jadi gabungan keduanya jumlah penghasilan bruto yang bersumber dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas dengan paling banyak sebesar 632 juta rupiah. Jadi dari batasan yang maksimal 4,8 miliar. Oh begitu Mbak Dian. Baik Mbak Dian, nah untuk program pas final sendiri tarifnya ada 3 jenis gitu ya Mbak Dian ya tadi yang sudah dijelaskan ya. Dan mungkin bila dibandingkan dengan teks amnesti ini, teks amnesti ini mungkin tarifnya dikenakan jauh lebih besar gitu ya. Namun yang harus kawan pajak highlight di sini adalah walaupun nilai yang dikenakan lebih besar, kawan pajak dapat menghindari pengenaan sanksi UU teks amnesti sebesar 200%. Jadi misal untuk orang pribadi yang dikenakan tarif 30% saat ikut pas final, lebih ringan dibandingkan apabila datanya ditemukan DJP dan dikenai 30% ditambah sanksi 200% atau bila dihitung harus membayar sebesar 90% dari nilai harta yang belum dilaporkan atau ditulis. Nah, mungkin sekarang ke Mbak Omi ya. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan nih untuk nilai harta yang digunakan untuk mengikuti program pas final ini kita merujuk kemana nih dan dasarnya apa Mbak Omi ya? Oke, baik Kak Pipit. Untuk nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai harta adalah sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir 2015 dan ditentukan berdasarkan. Nah ya Kak Pipit. Pertama, nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas. Lalu yang kedua adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP untuk tanah dan atau bangunan, dan nilai jual kendaraan bermotor NJKB untuk kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga yaitu nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Terbuka untuk emas dan perak. Nah, lalu yang keempat adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia dan atau
nilai yang dipublikasikan oleh Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan. Lalu yang keenam, apabila tidak diatur di poin 5 sebelumnya, maka nilai yang digunakan adalah nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian. Oh begitu, baik. Nah, nantinya pas final ini dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final dengan dilampiri bukti pembayaran pajak penghasilan atas hartanya. Dan pembayaran pajak penghasilannya dilakukan dengan menggunakan yaitu 41128 dan kode jenis setoran 422 dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk masa pajak dilakukannya pengungkapan harta, Kak Pipit. Oh begitu Mbak Omi, baik. Jadi untuk kode jenis pajaknya dan kode jenis store-nya yaitu 41128, 422 gitu ya Mbak ya? Baik, iya betul Kak Pipit. Mungkin harap diingat-ingat nih kawan pajak untuk penentuan nilainya. Jangan sampai salah menggunakan pedoman agar tidak menimbulkan kekurangan bayar lagi. Nah, selain itu mungkin beda halnya dengan TA dan PPS yang kita ikuti dengan melaporkan SPPH. Untuk pas final sendiri kita yang kita ikuti dengan melaporkan SPT masa PPH final. Untuk ketentuan terkait SPT masa PPH finalnya bagaimana nih Mbak Naomi? Oke, untuk ketentuan terkaitannya yang pertama adalah SPT masa PPH finalnya memuat identitas wajib pajak, daftar rincian harta, daftar rincian hutang, dan perhitungan pajak penghasilan. Lalu yang kedua, SPT masa PPH final tersebut harus ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan untuk NPWP orang pribadi. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan penerima kuasa dalam hal pimpinan tertingginya berhalangan. Nah, lalu yang ketiga adalah SPT masa PPH finalnya disampaikan ke KPP terdaftar yang format SPT dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat di lampiran Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 23/PJ/2017 dengan dilampiri sebagai berikut. Yang pertama adalah surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kuasa dalam hal SPT masa PPH final ditandatangani oleh penerima kuasa. Ini khusus untuk PP Badan ya Kak? Oh gitu. Iya. Lalu yang kedua, bukti pelunasan pajak penghasilan final atas harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan berupa surat setoran pajak dan atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. Lalu yang ketiga, daftar rincian harta dan utang dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dua ya Mbak Naomi? Iya, betul. Lalu yang keempat adalah dokumen pendukung utang, dalam hal tersebut utang yang diungkapkan. Oh, baik. Lalu yang terakhir adalah dokumen pendukung terkait nilai harta selain kas setara kas berupa 1. SPPT PBB tahun pajak terakhir untuk tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua adalah dokumen yang memuat nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Terbuka untuk emas dan perak. Dan yang terakhir adalah dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia. Lalu dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan dan atau dokumen berupa lembar hasil penilaian kantor
atau lembar hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta penilaian dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, terhadap PPh final yang disampaikan sesuai ketentuan akan diterbitkan tanda terima dan yang tidak sesuai akan dikembalikan. Baik Mbak Naomi, jadi ini untuk SPT-nya bisa diterima, bisa juga nanti dikembalikan gitu ya. Mungkin seperti SPT pada umumnya, mungkin bedanya adalah terkait pas final ini gitu ya Mbak Naomi ya. Nah baik, untuk SPT masa PPh finalnya, walaupun formatnya mungkin berbeda secara umum, tapi ketentuannya sama ya Mbak Naomi, harus ditandatangani oleh yang berhak, kemudian melampirkan bukti bayar dan melampirkan bukti pendukung, serta harus disampaikan juga ke KPP untuk mendapatkan tanda terima pelaporan SPT masa PPh final terkait pas final ini gitu ya Mbak Naomi ya. Nah, atas harta yang telah dilaporkan dalam SPT masa pas final ini nantinya bagaimana perlakuannya gitu Mbak Naomi ya? Mungkin ada batas waktunya. Mbak Dian atau Mbak Naomi? Oh Mbak Dian aja deh kalau sekarang. Nah, untuk tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam SPT masa PPh final yang penghitungan dan pelunasan pajak penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru wajib pajak sesuai dengan tanggal penyampaian SPT masa PPh finalnya. Nah, berbeda dengan TA dan PPS yang ada batas waktunya. Nah, untuk program pas final ini tidak terbatas waktunya. Jadi, kawan pajak bisa memanfaatkannya kapan saja selama datanya belum ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Oh, gitu. Jadi kita harus buru-buru gitu ya, Mbak. Iya, jangan sampai jadi datanya jangan sampai ditemukan dulu oleh DJP karena tentu sanksinya akan berbeda ya dengan kita mengungkapkan sendiri dengan pas final atau datanya ditemukan oleh dari DJP. Oh gitu, oke. Jadi walaupun mungkin pas final ini tidak berbatas waktu, mungkin kawan pajak bisa segera, mungkin yang hartanya atau hutangnya belum dilaporkan, maka nanti harus segera dilaporkan di SPT masa. Jangan sampai nanti mungkin DJP menemukan terlebih dahulu gitu. Nah, dengan berakhirnya sudah pembahasan kita terkait pas final, nah mulai dari ketentuan umum dan tata cara pelaporannya, nah jika mungkin kawan pajak ingin mengetahui lebih detail terkait informasi yang kami sampaikan tadi, mungkin kawan pajak semua bisa melihat informasi lanjutnya di Instagram kami di Pajak Pesanggerahan atau bisa juga melihat di channel YouTube kami di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Nah, jangan lupa untuk menontonnya juga bersama dengan teman, kemudian atau juga mungkin mengajak saudara supaya nanti informasinya bisa tersebar luas. Nah, kemudian mungkin kawan pajak semua untuk podcast kali ini kita sudah selesai. Nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Nah, kemudian Mbak Naomi dan Mbak Dian, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Kawan pajak semua, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa WA ke helpdesk kami di nomor 0897 3210 066. Senyum selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!